Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Selamat berbahagia semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai optimum fungsi objektif. Tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Basori dari Prodi Matematika STKIP Latansa Masyurah. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum fungsi objektif. Nah, untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Kelima, bandingkan nilai objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f, x, dan y. Sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi x dan y. Menjelaskan contoh yang pertama ya. Tentukan nilai maksimum dengan metode uji titik pojok dari permasalahan program linear berikut ini. Fungsi objektif. Maaf, di sini ada angka 4 dan 3-nya ya. Nah, nilai fungsi objektif ini adalah f, x dan y sama dengan 5x ditambah 3y. Kendalanya ada dua, yaitu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4. Yang kendala yang kedua, 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 9. Nah, sebelum kita ke gambar kartesius, kita harus menentukan nilai kartesius dari kendala yang pertama dan kendala yang kedua, yaitu menentukan nilai x dengan y. Nah, kita menentukan nilai x dengan cara ya, karena di sini lebih dari 4, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Kita tentukan nilai y kendala dari pertama ya, dengan cara 4 dibagi 2 4 dibagi 1 sama dengan nilainya adalah 4. Nah, ini adalah nilai hasil variabel x dengan y dari kendala yang pertama. Kita tentukan nilai x dan y dari kendala yang kedua. Nah, kita menentukan nilai x-nya terlebih dahulu dengan y ya, dengan cara sama kayak tadi. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Menentukan nilai y-nya adalah 9 dibagi 2. Karena 9 dibagi 2 itu tidak bisa, kita langsung saja sama dengan 9 per 2. Ini adalah nilai kartesiusnya. Sekarang kita setelah menentukan nilai kartesius, kita gambarlah kartesiusnya itu dengan cara, ini adalah namanya adalah gambar kartesius. Kita masukkan x-nya dan y-nya. Setelah itu kita masukkan nilai x ya, x dari kendala pertama dan y dari kendala pertama, yaitu adalah 2 dan 4. Nah, nilai variabel x dan y yang dari kendala kedua yaitu adalah 3 dan 9 per 2. Setelah itu kita arsir ya, dari 4 sampai ke 2. Ini dari kendala yang pertama. Nah, yang kedua kita harus garis juga dari 9 per 2 sampai 3, nilai 3 ya. Dapat dari mana ini 2 dan 4? Nah, kita menentukan hasil 2 per 4 yaitu dari 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4 dari nilai kendala yang pertama.
Nah, dapat dari mana ini? 3 dan 9/2 ini adalah hasil dari 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 9. Ini adalah kendala dari yang kedua. Setelah menulis atau menggambar nilai kartesius, kita menentukan nilai A, B, dan C-nya agar kita bisa menyisipkan atau memasukkan ke nilai fungsi objektif tersebut. Nah, kita sebelum memasukkan nilai fungsi objektif, ya, kita arsir dulu. Kenapa ini arsirnya keluar? Karena dari kendala yang pertama itu adalah melambangkan lebih dari. Jika melambangkan lebih dari, arsiran ini adalah keluar. Yang kedua, kita arsir yang kedua. Kenapa ini ke dalam? Karena kendala yang kedua melambangkan kurang dari. Jika nilainya lambangnya kurang dari, maka ya itu arsirannya adalah ke dalam. Kita tentukan nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3, nilai C-nya adalah 9/2, nilai D-nya adalah 4. Nah, setelah menentukan nilai A, B, dan C, kita tentukan gambar kartesius yang nilai A. Ya, nilai A 2,0. Dapat dari mana 2,0? Nah, dari 2 ini ke 0, ya. B-nya adalah 3,0 dari titik x3, 3x sampai ke titik pusat, yaitu titiknya adalah 0. Nilai C adalah 0,9/2. Kenapa dari 0,9/2? Karena dari titik pusat 0 ke nilai Y yang C-nya adalah 9/2. Kita tentukan nilai D-nya adalah sama dengan 0,4. Dari mana 0,4? Dari 0 dari titik pusat ke titik D. D-nya adalah 4, berarti nilainya adalah 0,4. Setelah kita menentukan nilai A, B, dan C dan D dari gambar kartesius ini, kita masukkan ke dalam fungsi objektif ini. Ya, fungsi dari objektif ini adalah nilainya adalah 5x ditambah 3y. Nah, karena kita sudah menentukan gambar kartesius tadi, kita masukkan tinggal nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A, B, dan C-nya adalah 5 dikalikan 2 ditambah 3/0 sama dengan 10. Dapat dari mana nilai 10? Karena 5 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 0 sama dengan 10. Nah, dapat dari mana ini 2? Karena kita nilai 2 ini adalah nilai dari x A gambar kartesius ini, ya. Dan y 0 ini dapat dari nilai y A-nya itu, ya. 10 tambah 0 sama dengan 10. Nah, kita menentukan nilai B, ya. Nilai B ini adalah 5 dikalikan 3. Dapat dari mana 3? Dari nilai B kartesius ini, yaitu menentukan nilai x-nya, ya. Dan 3 sama dengan 0. Dapat dari mana 0? Ini adalah nilai variabel y dalam gambar kartesius yang B, ya. Sama dengan 15. Dapat dari mana 15? 5 dikalikan 3 sama dengan 15 ditambah 0. Hasil dari 0 ini dari 3 kali 0 sama dengan 0. Setelah itu dijumlahkan 15 tambah 0 sama dengan 15. Yang C, menentukan nilai C, ya, fungsi objektif yang C itu 5 dikalikan 0 karena variabel yang C ini yang x-nya itu adalah 0 ditambah 3 dikalikan 9/2 karena variabel y dari gambar kartesius yang C itu adalah 9/2. Setelah itu kita jumlahkan 5 dikalikan 0 sama dengan 0, 3 dikalikan 9/2 sama dengan 27/2. 27/2 dibagi 27 dibagi 2, 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Menentukan fungsi objektif yang D. 5 dikalikan 0 dapat dari mana nilai 0? Dapat dari variabel x gambar kartesius yang D.
ditambah 3 dikalikan 4 dari mana 4? Dari nilai variabel yang Y dari gambar kartesius yang D ya. Kita setelah itu jumlahkan 5 dikalikan 0 sama dengan 0 ya, 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Jadi jumlahnya adalah 0 tambah 12 sama dengan 12 ya. Setelah itu kita sudah ketemu nilai fungsi objektif yang paling besar atau maksimum, yaitu ada berapa? Adalah nilai angka 15. Jadi nilai maksimumnya adalah 15. Hanya itu, terima kasih perhatiannya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.